Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan aku Intan Safitri. Di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah sosial budaya. Jadi guys, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman budaya. Salah satunya keberagaman seni tarian yang berada di berbagai daerah. Seperti misalnya di Aceh yang terkenal dengan tari Saman, tari Ratu Jaro, dan di Sumatera Utara terkenal dengan tari Tortor. Sumatera Barat terkenal dengan tari piring, Sumatera Selatan terkenal dengan tari tanggai, Riau terkenal dengan tari zapin, dan masih banyak lagi. Dan kali ini aku akan membahas mengenai tari dari Lampung, yaitu khususnya dari Lampung Timur. Yang paling terkenal yaitu tari Cetik Kipas Melinting, peninggalan Ratu Melinting Lampung Timur yang ditampilkan pada HUT RI ke-78 tepat 17 Agustus 2023 yang ditampilkan di Istana Presiden. Oke guys, jadi sebelum lanjut ke ceritanya, aku akan kasih tahu ke kalian bahwa semua yang akan aku sampaikan di video ini ada beberapa aku search dari internet, baik dari Google maupun YouTube, dan beberapa dari jurnal, artikel, dan platform internet lainnya. Oke guys, jadi kalau kalian ada info lain atau ada tambahan yang tidak disebutkan dalam video ini, tolong tambahkan di kolom komentar ya. Dan sebelumnya aku mau minta maaf jika ada yang kurang atau ada yang kurang pas atau ada yang kurang cocok sama kalian. Kalian boleh koreksi langsung di kolom komentar ya guys. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Penampilan tari Cetik Kipas Melinting. Pada peringatan HUT Kemerdekaan Rakyat Indonesia di Istana Negara Jakarta dihiasi dengan berbagai penampilan menarik dan sangat luar biasa dari berbagai daerah, sekaligus juga memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia baik dari pakaian, adat, lagu daerah hingga tarian. Salah satunya tari Cetik Kipas Melinting yang berasal dari daerah Melinting, Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Tarian asal Kabupaten Lampung Timur ini sesungguhnya lebih dikenal dengan nama tari Melinting. Nama ini berasal dari daerah Melinting yang saat ini termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lampung Timur. Tari Melinting ini merupakan peninggalan Ratu Melinting Lampung Timur. Seperti yang telah disebutkan bahwa tari Cetik Kipas Melinting ini merupakan tarian daerah yang ditampilkan di Istana Negara dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 pada hari Kamis 17 Agustus 2023. Oke, jadi berikut cuplikannya. Hadirin, kita sambut tari Cetik Kipas Melinting. Dilansir dari berbagai sumber, baik dari YouTube, Google, dan sumber lainnya, tari Cetik Kipas Melinting ini merupakan peninggalan dari Ratu Melinting. Diperkirakan sudah ada pada abad ke-16, yakni pada masa Ratu Melinting yang pertama. Silsilah Ratu Melinting. Mina Gejalobidin memimpin kawasan Melinting. Daerah Mina Gejalobidin mendapat sebutan Keratuan Melinting sehingga disebut Ratu Melinting. Ratu Melinting memimpin Keratuan Melinting, ayahnya Sultan Banten yaitu Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau yang biasa dikenal dengan Sultan Banten. Gejalabidin tersebut merupakan anak dari Putri Sinar Kaca dan Gejalabidin itu adalah cucunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan Sultan Hasanuddin Banten adalah anak dari Sunan Gunung Jati.
Dan Ratu di Punggung atau Ratu Galuh mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak pertama Si Gendar Alam dan yang kedua bernama Gayung Gerunggung. Si Gendar Alam mempunyai seorang anak gadis yang bernama Putri Sinar Kaca, sedangkan Gayung Gerunggung juga mempunyai seorang anak gadis yang bernama Putri Sinar Alam. Karena ini, aku cerita masalah Ratu Melinting, anaknya dari Putri Sinar Kaca atau tentang Ratu Melinting. Jadi aku cuman ambil di bagian Ratu Melinting aja ya, tanpa aku cerita tentang Ratu Darah Putih atau Gejalo Ratu. Jadi Ratu Melinting atau Gejalo Ratu Bidin itu merupakan putra dari Sinar Kaca, dan Putri Sinar Kaca itu merupakan anak dari Segindar Alam, dan Segindar Alam merupakan putra dari Ratu di Punggung atau Ratu Galuh. Mengenai legenda atau sejarah Melinting itu menjadi cerita rakyat yang sangat populer di daerah Lampung, karena daerah Lampung merupakan keratuan, bukan kerajaan. Di sana ratu merupakan sebutan bagi raja yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu daerah. Singkat cerita begini, jadi ayahnya Sultan Banten memberikan gelar kepada putranya itu kepada Gejala Bidin, diberikan gelar Minak Gejala Bidin, sedangkan kepada Gejala Ratu diberikan gelar Minak Gejala Ratu Darah Putih. Mereka berdua yang menjadi cikal bakal kebualan Melinting dan kebualan Ratu Darah Putih Minak Gejala Bidin di Melinting dan kebualan Ratu Darah Putih di Kalianda. Setelah bertahun-tahun sejak peristiwa itu, Ratu di Punggung meminta 2 orang ini mendirikan keratuan baru di dalam peraturan Ratu Minak Gejala Bidin, mendirikan keratuan Melinting di Labuhan Manggarai dan Ratu Darah Putih di Kalianda. Keturunan Ratu Darah Putih di Kalianda di antaranya adalah Raden Intan yang merupakan salah satu pahlawan nasional asal Lampung. Ada sumber lain yang mengatakan dalam jurnal yang berjudul Tari Melinting Seni Tari Tradisional Lampung di Timur, di situ menjelaskan bahwa menurut Kitab Kuntara Rajaniti dari Lampung Timur, keratuan atau kekuasaan wilayah adat di tanah Lampung ada 4. Yang pertama itu Ratu di Punggung, kedua itu Ratu di Puncak, terus Orang Agung Marga Nunyai, Ratu Pemanggilan, Marga Anak Tuha, dan Ratu di Balau Marga Rubian. Kata Melinting bukan hanya sebuah nama secara administratif, tapi juga sebuah tarian tradisional dari Lampung Timur. Namun kata Melinting juga merupakan wilayah adat dari keratuan yang wilayahnya lebih luas dari sekedar wilayah administratif, dan wilayah adat keratuan Melinting yang meliputi daerah Labuhan Maringgai, Wana Gunung Belindung di sebelah utara sampai ke pesisir, dahulunya ke selatan sampai ke daerah Tegineneng. Asal usul orang Lampung salah satunya disebutkan berasal dari daratan tinggi Skalabra di lereng Gunung Pesagi, Lampung Barat. Kemudian mereka menyebar membentuk keratuan, yakni keratuan di Puncak, keraton di Balau, dan keraton di Punggung yang masing-masing memiliki wilayah adat sesuai dengan namanya. Dari keratuan di Punggung inilah selanjutnya menurunkan Ratu Darah Putih yang ada di Kampung Maringgai, Marga Melinting, dan Ratu Melinting atau Gejala Bidin. Menurut beberapa informasi, Ratu di Punggung mengacu dari buku Turunan Ratu Darah Putih yang ada di Kampung Maringgai, Marga Melinting dalam aksara Lampung yang diterjemahkan oleh Sultan Ratu Idil Muhammad Tihang Igama IV, antara lain berisi silsilah keturunan para penguasa Melinting. Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa sejarah dari tari Melinting dimulai dari abad ke-16, yaitu pada masa Keratuan Melinting II. Tari ini diciptakan oleh Pangeran Penembahan Emas. Tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya daerah Lampung sendiri. Keratuan Melinting adalah salah satu kerajaan tertua di Provinsi Lampung. Akan tetapi pada tahun 1958, tari Melinting baru diperkenalkan kepada masyarakat umum dan bisa dilakukan pada acara-acara besar. Asal muasal nama Melinting pada abad ke-16, yakni masa Keratuan Melinting di bawah Penembahan Mas, pengaruh agama Islam mulai mendominasi
tata gerak maupun kostum tari melinting. Sejauh ini belum diperoleh kejelasan atau kepastian dari kata melinting. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa melinting berasal dari kata melinting dengan penjelasan ayahanda Pangeran Penambahan Emas bergelar Mina Gejolabidin dan saudaranya yang bergelar Mina Gejola Ratu mengirim kabar kepada orang tuanya yakni Sultan Maulana Hasanuddin yang masih berada di Banten. Mereka meminta pertolongan karena kampung mereka sering didatangi perampok. Maka oleh Sultan Banten jumlah batang berupa bibit tumbuh-tumbuhan untuk menjaga serangan rampok yaitu bibit jati, bibit malaka atau petai Cina, burung kepala putih, dan batang-batang ketika bibit pohon jati ditanam di sela-sela tumbuh alang-alang dan batang melinting oleh kedua putra Sultan Banten tersebut. Daerah itu kemudian dinamakan daerah Melinting. Nama yang digunakan sampai saat ini. Ratu yang berkuasa di daerah itu juga digelari Ratu Melinting. Suatu ketika sang ratu menciptakan satu tarian yang sangat indah dan sakral. Tarian itu hanya bisa dimainkan di lingkungan istana dan bukan karya biasa. Namanya kemudian dikenal sebagai tari melinting. Tari ini sudah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang dan lama, yakni sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Akan tetapi dalam perkembangannya sekarang tari melinting belum banyak dikenal oleh masyarakat baik di daerah Lampung sendiri maupun masyarakat Nusantara lainnya. Melinting berasal dari kata meninting bersamaan dengan masuknya agama Islam, sehingga dari kata meninting tersebut dapat disimpulkan adalah membawa misi Islam dan Ratu Darah Putih yang bermukim di Meringgai atau Keratuan Melinting pada saat itu memiliki wilayah adat antara lain Desa Meringgai, Tanjung Aji, Tebing, Wananibung, Pempen, dan Negeri Agung Kabupaten Lampung Timur. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa sejarah dari tari melinting ini atau tari melinting ini berkaitan dengan sudah ada sejak zaman Belanda dan perannya itu sudah dikenal oleh orang-orang sebelumnya, dan daerah pun mengakui bahwa sudah memiliki tarian tersebut, dan disebabkan oleh setiap daerah Lampung memiliki tarian yang masing-masing, seperti halnya di Marga Sekampung memiliki tarian yang dikenal dengan nama tari Sekampung. Dan ada juga yang mengatakan bahwa keturunan dari Ratu Darah Putih ini yang bertempatan tinggal di Kahuripan, Lampung Selatan, menyatakan bahwa tari melinting memang berasal dari daerah Melinting, Lampung Timur. Sementara itu tari yang ada di Keratuan Darah Putih adalah tari tuping atau tari topeng. Banyak sumber mengatakan tentang tari melinting ini, yaitu salah satunya sumber yang kuat itu dari jurnal yang saya dapat itu. Di situ dijelaskan bahwa ada beberapa sumber mengatakan bahwa tari melinting telah ada semenjak dahulu kala dan asli peninggalan dari Ratu Melinting sendiri, dan pencipta tarian ini juga oleh sang Ratu Melinting. Dan ternyata tari melinting ini dia itu ada beberapa macam tarian, yaitu berjeneng 2 cabai 3 embung, ceting kipas, 5 sebai, 6 semamai. Namun yang paling terkenal adalah tari cetik kipas, dan ini juga sangat dikenal oleh khalayak ramai. Apalagi waktu kemarin itu, waktu HUT RI yang ke-78 diperkenalkan dan dipertontonkan di depan ramai tarian cetik melinting tersebut. Tari melinting yang kita kenal sekarang ini merupakan peninggalan dari Ratu Melinting yang diperkirakan telah ada pada abad ke-16. Berarti pada masa Ratu Melinting yang pertama, yakni Mina Gejolabidin, atau putranya yakni Pangeran Panembahan Emas, atau putranya yakni Mina Yuda. Dan titik kipas melinting ini merupakan tarian adat yang dilaksanakan pada acara adat begawai pada saat menyambut tamu agung. Sementara itu penarinya adalah kerabat atau keluarga ratu atau bangsawan. Melinting perkembangan disempurnakan pada tahun 1958, kemudian namanya menjadi tari melinting, dan gaya baru juga dipersembahkan atau dikembangkan. Sekarang merupakan ada beberapa perubahan yang agak jauh dari bentuk aslinya, baik pada gerak busana maupun aksesoris. Perkembangan tari cetik kipas melinting.
Kesenian merupakan salah satu perwujudan kebudayaan beragam jenis kesenian adat di Indonesia. Dan itu merupakan salah satu aset bangsa yang pantas dijaga dan dilestarikan. Keberagamannya seperti halnya di Provinsi Lampung juga memiliki beragam kesenian termasuk seni tari tradisional yang tersebar di seluruh kabupaten. Salah satunya jenis seni tari yang berkembang adalah seni tari melinting yang berada di daerah Melinting, Labuhan, Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Seni tari melinting merupakan salah satu tari tradisional Lampung klasik karena tarian ini sudah mengalami perjalanan sejarah yang cukup amat panjang semenjak masuknya agama Islam ke Indonesia. Perkembangan tari melinting saat ini masih belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, baik yang ada di Provinsi Lampung maupun yang berada di luar Provinsi Lampung. Tari cetik kipas melinting merupakan tarian adat yang dilaksanakan pada upacara adat untuk kerabat atau keluarga ratu atau juga bangsawan melinting. Dan tari ini pada awalnya sangat sakral karena ditampilkan pada saat tertentu saja. Namun saat ini tarian ini sudah mengalami perubahan dan perkembangan sehingga sudah tidak dianggap begitu sakral lagi dan hanya ditampilkan pada saat acara resmi, ajang festival maupun untuk penyambutan tamu kehormatan. Tarian ini banyak mengandung filosofi yang mendasari kehidupan masyarakat melinting, khususnya dalam kehidupan tradisinya. Kearifan tradisional masyarakat melinting juga tercermin dan filosofi gerakan tariannya yang menyerupai gerakan dari mengambil unsur flora dan fauna yang ada di daerah Lampung Timur tersebut. Fungsi dari tari melinting sendiri pada tahun 1958 sebelum mengalami perkembangan dan penyempurnaan, tari melinting merupakan tarian yang hanya dilakukan oleh keluarga Ratu Melinting dan hanya dipentaskan saat ada acara gawi adat atau keagungan keratuan Melinting saja. Sementara itu penarinya adalah para putra dan putri Ratu Melinting dengan tempat pementasan di sesat atau balai adat. Melinting memiliki alat musik yang khas dan baku serta ditabuh atau dimainkan dengan aturan tidak sembarangan atau asal-asalan. Adapun jenis peralatan pengiring tersebut adalah tabus dan tabuh. Sejak mengalami pergeseran fungsi, busana tari yang dipakai pun berubah agak jauh dan dari bentuk dan warna aslinya. Dulu penari melinting putra memakai kopiah emas, melinting, baju dan jung sarat yang diselempangkan, baju tuluk belanga, kain tupal disarungkan, kipas warna merah bulu sertai, sesapur handuk putih, bunga pandan, dan celana panjang putih. Sekarang penari putra memakai kopiah emas pada perpaduan baju teluk belanga, kain tapis, kipas warna bebas, dan bulu sertai. Makna gerak tari cetik kipas melinting. Gerak tari melinting memiliki makna tentang kegagahan dan kelembutan putra-putri Lampung. Gerak pada penari putra yang gagah dan lincah merupakan bentuk tanggung jawab laki-laki untuk menyejahterakan dan melindungi keluarga. Gerak pada penari putri yang lembut dan halus melambangkan kelembutan wanita Lampung, dan tari melinting ini merupakan jenis tari literal di mana pada gerakannya memiliki tema dari kegagahan dan kelembutan putra dan putri Lampung. Jadi benda yang sangat menonjol atau properti yang sangat menonjol dalam tari melinting adalah kipas-kipas yang digunakan berjumlah 2 atau sepasang kipas tari melinting. Penarinya terdiri dari 8 orang, masing-masing 4 laki-laki dan 4 perempuan. Pada perkembangan dari melinting mengalami pergeseran fungsi, yaitu tarian yang dijadikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di acara budaya dan penyambutan tamu agung yang berkunjung ke daerah Lampung. Pada tahun 1998 mengalami perkembangan yang terjadi sekarang ini, merupakan perubahan yang agak jauh dari bentuk aslinya, baik dari gerakan busana dan aksesoris. Dalam gerak yang dipakai dalam tari melinting, dibedakan antara gerakan penari putra dan putri, yaitu pada penari putri ada beberapa kipas melayang, sedangkan untuk ragam gerak tari putra mengikuti babar kipas. Makna dari tari melinting bagi perempuan yaitu untuk penari perempuan bermakna kelembutan dan wawasan serta budi pekerti yang baik. Hal ini bisa dilihat dari gerakannya yang
yang lemah gemulai sesuai dengan sifat kewanitaan dan juga sikap ramah dan gembira terhadap kedatangan tamu agung. Sedangkan bagi penari laki-laki, tari melinting bermakna keperkasaan putra-putra Lampung dalam membela keluarganya atau sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki untuk melindungi dan menyejahterakan keluarganya yang terpancar dari gerakannya yang gagah lincah. Tari melinting semakin berkembang dan terus tumbuh, keberadaannya pun semakin maju dan ia menjadi salah satu tarian Lampung yang cukup terkenal dan biasanya disuguhkan dalam event atau acara-acara yang bergengsi. Pergeseran makna dari budaya pada ideologi tarian tersebut berdampak pada busana, gerakan, dan juga iringan musiknya yang disesuaikan seiring perkembangan zaman. Gerak tari melinting saat ini diperagakan dengan cara berbeda oleh penari putra dan penari putri. Urutan gerak penari putra terbagi dalam beberapa gerakan, yakni mulai dari gambar kipas dan lainnya. Dan busana di putra adalah kopiah emas dan setelan teluk belanga yang didominasikan oleh warna putih dan berbagai aksesoris, sedangkan putri berbusana bercadar melinting dengan sanggul, gelang burung, baju, kebaya, kurung, dan selendang putih. Dan musik pada tari melinting melibatkan seperangkat instrumen yang disebut sebagai talobalak kulitang atau sejenis tabuhan bernada. Dua properti juga sangat penting saat menampilkan tarian ini, yakni sepasang kipas untuk digunakan penari putra maupun penari putri. Oke, jadi tari melinting ini berbeda dengan tari kipas. Walaupun tari melinting ini menggunakan kipas ya, jadi tapi dia itu bukan tari kipas, karena kan kalau tari kipas itu berasal dari Sulawesi Selatan ya. Ini khususnya Makassar. Jadi tari dengan properti utama kipas ini karena ada pertunjukan di acara-acara besar seperti adat, pekarena berasal dari bahasa Makassar yang artinya main. Jadi dalam Sulawesi Selatan itu tari kipas atau tari kipas pekarena jadi itu sangat berbeda dengan tari melinting. Walaupun sama-sama menggunakan kipas dalam melakukan gerakan tari tersebut. Tari tradisional peninggalan dari Ratu Melinting di Labuhan Maringgai, Lampung Timur ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu keunikan utama dari tarian ini adalah semua gerakannya memiliki makna. Jadi kompleksitas dari gerakan yang diciptakan dengan makna itu masing-masing merupakan karya seni yang sangat menakjubkan. Terlebih lagi penari yang membawakannya itu adalah pria serta wanita yang semuanya membawa kipas. Di Indonesia sendiri, seni tari telah ada sejak zaman prasejarah. Bahkan hingga perjuangan pada masa prasejarah, tarian-tarian sudah tercipta dengan menggunakan gerakan tangan dan kaki. Meski masih sederhana, jadi berdasarkan Kemendikbud, gerakan tari melinting ini sendiri merupakan satu dalam pementasan yang merupakan perpaduan antara penari laki-laki dengan penari wanita. Oke, jadi tari melinting merupakan salah satu jenis kesenian yang berasal dari daerah Melinting dan bermula dari sebuah tarian sakral yang hanya ditampilkan di saat-saat tertentu saja. Namun saat ini tarian tersebut sudah banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Tarian tersebut sudah tidak dianggap sakral lagi. Sudah banyak modifikasi atau kreasi baru serta ditampilkan dalam acara-acara resmi, ajang festival maupun untuk penyambutan tamu kehormatan. Tarian ini banyak mengandung filosofi yang mendasari kehidupan masyarakat. Oke guys, cukup sekian dari aku. Lebih dan kurang mohon maaf. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala kesalahan, khilaf serta keliru datangnya dari aku pribadi sebagai insan biasa. Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya insya Allah. Atau kalian ada rekomendasi video apa setelah ini, komen di bawah ya guys. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu info-info menarik dari channelnya aku. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke guys, sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.